warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang hebat? Ya, semangat pagi ya. Oke, gimana kabar PTS-nya? Sukses ya? Ya, mudah-mudahan walaupun PTS sudah berlalu, tapi semangat kalian untuk belajar terus meningkat. Oke, pada kesempatan kali ini, Usukma akan sedikit menyampaikan materi baru di kelas 7, yaitu tentang suhu dan pengukurannya. Dalam mempelajari materi suhu dan pengukurannya ini, yang perlu kita bahas adalah ada suhu, kemudian pemuaian, kemudian kalor, kemudian perpindahan kalor, dan tak lupa juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keterampilan yang ingin dicapai pada materi ini adalah mengetahui pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud. Dalam mempelajari materi ini, tujuan akhir yang ingin dicapai khususnya untuk subtema suhu adalah kalian bisa memahami konsep suhu, kemudian memahami alat ukur suhu, kemudian memahami berbagai jenis alat ukur suhu, dan yang pasti kalian bisa menentukan suhu dari alat ukur itu berdasar skala dari masing-masing. Sedangkan keterampilan yang ingin dituju pada pembahasan materi ini adalah peserta didik mampu untuk mengemukakan bagaimana atau apa yang terjadi ketika kita menggunakan tubuh kita sebagai alat ukur suhu. Oke, sudah ya? Ya, suhu. Kalau kalian lihat di sini, yang terpikir oleh kalian apa, Nak? Ya, betul sekali. Mungkin kalian berpikir sedang sakit, kemudian demam, kemudian panas, dingin. Nah, itu merupakan hal-hal yang wajar dipikirkan ketika kita melihat gambar. Ini gambar apa, Nak? Oke, ini adalah gambar termometer. Jadi betul bahwa termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, suhu itu sebenarnya apa? Suhu itu adalah sebuah derajat atau tingkatan panas dan dingin dari suatu benda. Jadi ini termometer ini bisa digunakan untuk mengukur suhu. Suhu itu sendiri adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Oke, kita flashback dikit ya. Suhu itu adalah besaran skalar yang tidak memiliki arah. Ya, jadi skalar itu tidak memiliki arah. Jadi walaupun suhu itu merupakan besaran pokok, tetapi suhu itu tidak memiliki arah. Jadi masuk dalam besaran skalar. Oke, untuk satuan suhu sudah pernah kalian pelajari di SD. Ada Kelvin, ada Celcius, ada Reaumur, dan satu lagi ada Fahrenheit, di mana keempat satuan suhu tersebut itu namanya diambil dari nama penemunya. Jadi ada Celcius ada sendiri, kemudian ada Kelvin, ada Reaumur, dan ada Fahrenheit. Oke, Nak? Nah, untuk ini ya, untuk membuat sebuah termometer sebagai alat ukur suhu itu digunakan yang namanya ini sifat termometrik. Ingat, sifat termometrik. Apa itu sifat termometrik? Oke, sifat termometrik itu adalah suatu sifat di mana kita bisa melihat perubahan benda itu apabila terjadi perubahan suhu. Ketika suhunya naik bagaimana? Ketika suhunya turun bagaimana? Atau ketika diberi kalor bagaimana? Ketika kalornya diserap atau diambil bagaimana? Itu namanya sifat termometrik. Oke, kemudian jenis-jenis termometer ya, Nak. Ini yang kita sebutkan ada 2, yang lainnya masih banyak. Yang pertama adalah yang pertama adalah termometer zat cair, di mana termometer itu isinya berupa cairan. Contohnya, termometer untuk mengukur suhu badan, kemudian termometer yang ada di ruangan, kemudian yang terakhir adalah termometer yang bisa kita temukan di laboratorium ketika kita sedang praktikum. Itu namanya termometer zat cair.
Disebut termometer zat cair itu karena dia berisi zat cair. Sifat termometrik yang digunakan adalah pemuaian zat cair yang ada di dalamnya ini, yang digunakan sebagai pengisi termometer ini, gitu. Kemudian jenis kedua adalah termometer bimetal. Bi itu artinya 2, metal itu artinya logam. Contohnya ini, termometer bimetal itu terdapat pada apa? Nah, kalian tahu setrika? Setrika itu kita pakai ketika sudah panas maksimal, maka dia berbunyi klik. Itu artinya termometer yang ada di saklar atau termometer yang ada di setrika tersebut terbuat dari bimetal. Bimetal itu 2 logam yang dikeling jadi satu. Dikeling itu diginiin, digabung. Ketika panas dia akan melengkung ke yang arah koefisiennya yang lebih kecil begitu. Itu adalah termometer bimetal. Jadi sudah tahu ya contohnya. Nah, di sini ada termometer, sudah kalian lihat ini. Ini adalah termometer yang sering kalian temukan ketika di laboratorium. Di sekolah kita juga ada. Ini adalah termometer zat cair. Di situ sudah terlihat, Nak, ada yang namanya titik tetap atas, ada yang namanya titik tetap bawah. Nah, titik tetap atas dan titik tetap bawah itu digunakan untuk apa? Untuk menentukan skalanya. Nah, kira-kira ini termometer yang ada di sini isinya apa ya? Raksa apa alkohol ya? Oke, 2 cairan ini sering digunakan untuk mengisi termometer. Why? Kenapa? Nah, ini sudah ada penjelasannya. Termometer raksa. Kita menggunakan termometer raksa itu dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah raksa. Raksa itu memiliki titik didih yang tinggi sehingga mampu atau bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Kira-kira sampai 350 derajat Celcius. Jadi apabila kalian ingin mengukur suhu yang tinggi di atas yang mendidih ya, kita bisa menggunakan termometer raksa. Jangan khawatir, tidak akan pecah. Itu yang pertama, bisa mengukur suhu yang tinggi. Yang kedua, raksa memiliki pemuaian yang teratur. Jadi pertambahan raksa di kolom udara itu teratur sesuai dengan perubahan suhu yang mengenai bagian reservoirnya. Reservoir itu apa? Coba kalian lihat bagian bawah ini, Nak. Di sini ada sebuah tampungan yang di situ kebetulan warnanya merah, itu namanya reservoir. Jadi reservoir itu adalah bagian yang dikenai pada bagian yang akan diukur. Itu namanya reservoir. Sebuah tampungan dari zat cair yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, keuntungan raksa yang ketiga adalah dia berwarna mengkilap. Jadi tidak usah dikasih warna tambahan. Raksa itu warna aslinya adalah silver, perak ya. Jadi tidak usah dikasih warna tambahan. Kemudian keuntungan lain yang keempat adalah raksa tidak membasahi dinding kaca. Jadi dia bisa naik secara cepat dan turun secara cepat tanpa meninggalkan bekas. Itu keuntungan menggunakan raksa. Tetapi ingat, raksa itu adalah salah satu zat yang beracun. Jadi kalau mengenai kulit kita itu akan membahayakan juga. Selain itu juga raksa harganya jauh lebih mahal daripada alkohol. Jadi zat cair kedua yang bisa digunakan untuk mengisi termometer adalah alkohol. Nah, alkohol itu kebalikannya raksa. Kalau tadi raksa bisa mengukur suhu yang tinggi, kalau alkohol itu bisa digunakan untuk mengukur suhu yang rendah, kira-kira sampai negatif 130 derajat Celcius. Jadi di bawahnya membeku, kalian bisa menggunakan termometer alkohol. Gitu, paham ya? Dan kemudian yang kedua, keuntungannya adalah alkohol itu juga memiliki pemuaian yang teratur. Selain dia bisa mengukur suhu yang rendah, dia juga bisa memiliki pemuaian yang teratur. Dia juga harganya murah, kemudian mudah untuk didapat.
Hanya saja alkohol itu memiliki kekurangan. Apa? Alkohol itu kan seperti air, jadi dia bening. Ketika kita ingin melihat perubahannya di kolom udara, kita harus memberikan zat warna lain agar terlihat lebih jelas. Jadi misalnya kita tetesi dulu dengan warna merah atau warna hijau, sehingga kita bisa lebih jelas untuk melihat apa? Perubahannya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah alkohol itu juga seperti air, jadi dia membasahi dinding kaca. Sehingga apa? Ketika dia naik ataupun turun, dia akan membekas di samping kiri kanan dari kolom udara atau samping kiri kanan dari kaca pada termometer. Oke, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Ya, nah sudah tampak ya di situ ada 4 buah termometer dengan satuan yang berbeda-beda. Ada satuan Celcius, ada satuan Kelvin, ada satuan Reaumur, dan ada satuan Fahrenheit. Keempat-empatnya itu sudah ada garisnya ya. Itu ada yang namanya titik tetap bawah dan ada yang namanya titik tetap atas. 2 titik tetap baik bawah maupun atas itu digunakan sebagai acuan dalam menentukan skala. Ingat, yang digunakan adalah titik tetap bawah dan titik tetap atas, begitu ya. Nah, bagaimana, apa dasarnya? Oke, dasar penentuan titik tetap bawah itu adalah suhu di mana es mencair atau air membeku, otomatis pada tekanan normal. Jadi kalau Celcius 0 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap atas itu adalah suhu di mana air mendidih, otomatis pada tekanan normal. Dalam satuan Celcius, titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Itu dalam Celcius. Kemudian dalam Reaumur 0, titik tetap atasnya 80. Dalam Kelvin 273, titik tetap atasnya 373. Dan dalam satuan Fahrenheit 32 dan 212 Fahrenheit. Apabila kalian amati pada bagian bawah, itu terlihat rentangnya. Rentang itu atas dikurangi bawah. Pada Celcius dan Kelvin itu rentangnya 100, pada Reaumur itu rentangnya 80, dan pada Fahrenheit itu 180. Apabila kita bagi dengan FPB-nya maka menghasilkan perbandingan Celcius itu 5, Kelvin itu 5, Reaumur itu 4, dan Fahrenheit itu 9. Ya, jadi asalnya dari rentang pengurangan titik tetap atas dikurangi dengan pengurangan titik tetap bawah. Itu adalah cara mengkonversi dari satuan suhu yang ada 4 tadi. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas tentang termometer, tentang satuan suhu. Nah, ini yang sangat menarik untuk dilakukan. Nanti setelah video ini selesai, silahkan kalian melakukannya di rumah masing-masing. Kalian siapkan 3 buah wadah yang berisi air es, air hangat, tidak usah panas-panas, dan air keran atau air biasa. Jadi air es, air hangat, dan air biasa. Ini tahapan-tahapannya. Kedua tangan kalian masukkan secara bersamaan dalam air hangat dan air es. Angkat secara bersama-sama. Masukkan secara bersama-sama lagi dalam air biasa. Apa yang kalian rasakan? Oke, sepertinya ini sudah penasaran dan ingin mencobanya. Silahkan setelah video ini selesai, kalian mencoba di rumah masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.